ini kotaknya dan ini barangnya. Dan untuk hari ini di Siapa Tahu Kilaf, untuk episode kali ini episode terbaru yang udah lama gue nggak update video lagi. Jadi ini gue pengen review salah satu headset atau wireless headset yang gue incer banget dari tahun kemarin, dan emang headset ini agak sulit ditemukan. Jadi headset ini adalah Sony WH-CH510 yang mana dengan fitur wirelessnya. So, untuk base pertama gue akan ngebahas looknya dulu atau penampilannya dulu. Untuk looknya sendiri ini nggak jauh beda sama pendahulunya, yaitu MDR ZX 250AP, tapi yang seri MDR itu yang kabel ya, yang pakai kabel itu. Dan nggak jauh beda sih, cuma dia bedanya tanpa kabel karena ini wireless, pakai Bluetooth seri 5.0, dan di bodinya tuh ada apa sih namanya ini, kayak gradasi gitulah, kayak sisik-sisik gitu. Kalau kalian bisa lihat nih, beneran kan? Nah itu sampai di sini doang sih, nggak sampai ke atas sih, cuma sampai ke bawah sini aja. Dan untuk busanya sendiri pun juga menurut gue sih nggak jauh beda ya sama seri yang kabelnya itu, yang MDR ZX 150-250AP itu sama aja, sama empuknya, sama apa ya kalau bahasanya itu kayak lebih apa sih, lebih bold ya, lebih gitu lah, lebih tebal gitu, lebih ngeredam ya, lebih ngeredam. Jadi untuk kalau kita pakai ini tuh kayak apa ya, kayak ada voice cancellation ya. Jadi kalau kalian pakai tanpa dengarkan musik pun itu udah cukup meredam suara di luar, jadi cukup bikin kalian agak sedikit budek lah. Tapi kalau ada, apalagi kalau kalian udah setel musik, wah itu bisa nggak kedengeran banget sih. Dan untuk tombol kontrolnya di sini ada volume up, volume down, dan power. Jadi untuk nyalanya cukup pencet tahan sekitar 5 detikan atau 3 detikan. Terus kalau mau next song buat di Spotify atau di music player atau di Apple Music itu cukup tekan 2 kali gitu, tek gitu. Jadi double klik tek, itu udah pindah lagu. Ini untuk naik turun suaranya gitu. Dan ini sebenarnya wireless headset paling murah punya Sony ya, jadi harganya itu nggak nyampe sejuta. Tapi yang lucunya ini emang sebenarnya udah agak gaib sih, karena tahun kemarin gue nyari itu di tahun sekitar bulan November apa Agustus tahun kemarin itu tuh, ini sempat nggak ada di toko, di official e-commerce Sony itu sempat nggak ada. Jadi cuma dijual di beberapa toko-toko yang non official ya, walaupun dapat juga sih, garansinya tetap bisa dipakai. Dan apa ya, ini kebetulan sih gue belinya bukan di official Sony ya, bukan official Sony Indonesia. Jadi kalau kalian lihat nih kotaknya nih, ini full bahasanya bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Kalau yang emang asli Sony Indonesia itu dia udah bahasa Indonesia, terus ada kayak stiker 1 year warranty Sony itu. Tapi pas gue tanya sellernya sih, ini tetap masih bisa sih dikasih juga setelah penjualannya, tetap masih bisa digaransiin di Sony Indonesia. Kalau di Jakarta kalian bisa langsung ke Kelapa Gading, itu ada tokonya, itu diterima service juga di sana, dan bisa langsung diganti baru sih. Waktu itu gue pernah juga kok ngegaransiin headset kabel Sony yang harganya cuma 90 ribuan itu mati satu kan, itu gue tuker di toko itu dapat baru kok. Tapi nunggu sekitar 2 mingguan sih, karena ya speakannya sih ngecek, padahal mah ya udah digeletakin aja gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk suaranya sendiri nanti akan gue bahas lanjutannya untuk bagian suaranya. Tapi untuk look ya kalian bisa lihat sendiri lah, cukup trendy, cukup keren. Jadi kalau kalian pakai ini di jalan, itu kelihatan kalian tuh kayak lagi pakai headset mahal, padahal harganya nggak nyampe sejuta, sekitar kalau di Sony official shopnya di internet itu 700 ribuan.
Tapi kalau di official e-commerce itu kemarin terakhir gue lihat malah sekitar 750 apa 750 ribu kalau gue nggak salah ingat ya. Tapi ini gue dapat harganya lebih murah sih, di bawah, sekitar harganya 500 ribuan. Gue dapat di toko di luar Sony ini ya, di luar Sony official store ya. Tapi emang ini dijamin ori karena gue beli di JDID. Dan untuk fiturnya sendiri dia nanti juga akan gue bahas. Dan ya untuk kalian seperti ini, untuk kalian pamer gitu, centongin di digantung di leher juga keren gitu. Dan kayak kalian kayak headphone mahal, nggak tahu kenapa kalau Sony itu lebih kayak brandingnya lebih kayak branding barang mahal gitu. Dan untuk harganya pun nggak mahal ini. Jadi menurut gue ini salah satu headphone wireless Sony yang paling murah. Oke, kita akan langsung next ke bagian berikutnya, yaitu suara. Tapi emang gue nggak bisa ngetes ya suaranya. Oke, karena untuk suara sendiri, karena gue nggak bisa ngetes ya, karena ini harus pakai Bluetooth dan gue nggak punya device lain selain HP gue yang gue pakai buat ngerekam. Jadi gue akan sedikit jelasin atau kasih kesimpulan ya untuk suara sendiri yang udah pernah gue dengerin langsung, yang udah gue pakai beberapa hari tentunya. Dan untuk mendengarkan ini, headset ini cocok untuk buat ngedengerin lagu-lagu seperti lagu-lagu ya kayak lagu bass booster kayak EDM, terus trance, techno, atau mungkin jedak-jeduk TikTok. Itu gue akuin enak dan lembut banget, smooth banget di kuping, dan bener-bener kayak nggak ngeprek lah bassnya. Menurut gue sih enak. Dan untuk lagu-lagu rock, band-band rock itu ini cukup enak karena gitar, vokal, sama drumnya tuh imbang. Jadi kalau kalian mungkin pakai HP Sony juga, kalian bisa pakai fiturnya yaitu DSHE Plus kalau nggak salah. Nah itu dia bisa ngimbangin vokal dan alat musiknya bisa diimbangin gitu suaranya. Tapi kalau mungkin pakai iPhone atau pakai Samsung yang lainnya yang pakai Dolby gitu-gitulah, itu kalian bisa atur sendiri di settingannya kayak gimana. Dan untuk yang vokal seperti lebih ke vokal ya, kayak mungkin kalian sering dengerin lagu-lagu kayak jazz zaman dulu macam Ella Fitzgerald, terus Billy Joel atau apalah, atau yang lain-lainnya lah, itu cukup asik di telinga dan bersih dengan sangat clean banget. Menurut gue enak buat didengar dan nggak ada kayak keresek treble gitu nggak ada gitu. Dan menurut gue ini untuk harga 500 ribu, headphone Sony ini dia cukup oke gitu untuk dipakai dengan musik sehari-hari. Intinya untuk dengerin musik ini gue bisa kasih skor sekitar 8/10 gitu. Tapi untuk kenyamanan gue masih kasih 7 karena ini cukup bikin telinga kalau kita sering pakai ya, itu gampang keringetan. Jadi kayak panas gitu, bukan panas sih, kayak lebih bikin gampang keringetan ya. Dan wajar sih mungkin karena terlalu tebel busanya sama terlalu erat di kuping. Jadi kalau kalian misalnya pakai terus keringetan, usahain dilap busanya biar nggak cepet kelopek kulit di busanya bagian ini nih. Nah, ini cepet kelopek soalnya kalau kalian jarang ngelapnya. Dan satu lagi, ini bisa di semua device seperti di Android, iPhone, PC, itu bisa kalian bisa pakai. Dan untuk kenyamanan suara ini cukup enak. Jadi nggak bikin kuping sakit gitu, kayak nggak bikin nyelekit, nggak kayak headset lainnya yang mungkin, kalau gue nggak tahu ya headset lain gimana, tapi beberapa yang gue pakai kayak bangsanya JBL, terus Harman Kardon, gue pernah nyoba pakai di punya teman gue sama di toko-toko, gue nyobain pakai, itu agak kasar di telinga gue. Jadi kayak suara tuh kayak nusuk gitu kalau kekencengan dengar musiknya. Tapi kalau Sony ini kekencengan dia nggak terlalu nusuk, tapi lebih tetap nyebar gitu di antara telinga tuh dia nyebar gitu suaranya, nggak langsung nusuk ke gendang telinga.
Ya kurang lebih seperti itulah untuk suara ya. Dan oh ya, gue juga mau tahu kalau kalian pakai ini di jalan tetap hati-hati ya, karena jujur ini saking redamnya lu mungkin bisa nggak denger suara sekitar. Jadi bener kayak pakai fiturnya Sony yang voice cancellation gitu, padahal nggak ada fitur voice cancellation itu, nggak ada. Dan untuk dengar musik, saran gue sih untuk kalau pakai headset ini kalian pakai di jalan raya ya. Kalau kalian jalan di jalan, di bus atau di kantor atau dimanapun yang banyak orang, gue saranin kalian di volume 50 aja, jangan terlalu tinggi gitu. Karena kalau terlalu tinggi itu bener-bener suara itu nutupin suara luar tuh ketutup gitu. Karena ya mungkin kalau coba kalian di 80 aja atau nggak 70, itu suara luar bisa nggak kedengeran gitu loh. Saking dia ininya sih, bener-bener ngebagi suaranya harus kemana gitu. Itu untuk pribadi gue ya, karena gue udah nyoba berkali-kali untuk dengerin musik pakai headphone ini. Oke, next kita akan bahas tentang apa aja yang didapat di paket penjualan. Di paket penjualannya itu cuma buku ini aja sih, kitab-kitab yang mungkin kalian tidak akan baca, dan memang jarang sekali orang Indonesia membaca buku instruksi kayak gini dari setiap barang ya. Jangan Indonesia aja, mungkin hampir semua negara. Cuma kalau kalian penasaran tentang fitur lebih atau pengen lebih tahu, ya kalian bisa baca buku ini gitu. Ini aja, dan chargernya udah Type C. Dan tentu saja untuk kalau asli selalu Sony kasih ini emblem Sony. Itu kayak keren banget gak sih? Kalau Sony itu di barang-barangnya dari zaman dulu sih, dari zamannya Sony Ericsson sampai Sony Xperia zaman awal-awal, pasti di charger aslinya itu beda sendiri gitu. Dia kayak ngasih ciri khas kabel chargernya itu kayak gimana. Kalau yang Sony zaman dulu kayak ada apa sih, kayak ada buntelan gede gitu tuh, gua nggak tahu nih buat apa, tapi itu kayak ciri khasnya. Terus selalu ada lambang Sony-nya di sini. Nah, ada brand Sony. Kalau nggak di ujung sini, biasanya di bentulan kabelnya gitu, kayak apa sih, kayak tabung kabel nih sini nih, tengah di sini. Dulu kalau zamannya yang green, yang Sony pakai Green Heart apa gitu tuh, nah dia pakai ini. Di sini biasanya ada lambang Sony gitu, Sony Ericsson atau Sony. Dan ini yang sayangnya sih emang kabelnya pendek banget sih, tapi ya karena mungkin biar ini kali, biar gak apa ya, lebih aware aja kita pakainya. Terus untuk fitur tenaga sendiri gue lupa jelasin, jadi gue sekalian di sini jelasin karena emang nggak terlalu banyak ya di paket penjualannya. Untuk baterainya sendiri itu tahan sampai 35 jam, yang mana gue udah coba. Jadi gue setiap malam itu dengerin musik sampai ketiduran tuh kira-kira ya 4 jam lah, 4 jam 5 jam. Jadi ya kalau per hari gue dengerin 5 jam itu sekitar 7 hari atau seminggu itu baru habis baterainya. Tapi biasanya sih kalau udah bisa 50% itu langsung gue cas sih, atau nggak tinggal 70% misalnya gue udah buat cas. Jadi kalau mau tahu kapan atau berapa meteran baterainya tuh, biasanya setiap kita lagi baru nyalain headphone-nya, belum dikonekkan ke Bluetooth ya, itu biasanya ada suara kayak masih tahu tinggal berapa persen baterai kita. Atau kalian bisa cek langsung di Bluetooth setting, nanti ntar ada situ tinggal berapa persen si chargernya itu. Ya paling perjalanan cuma device atau headphone-nya, terus kabel charger, dan buku panduan gitu yang notabene nggak kebaca juga sama gue sih. Dan ini aja sih sepertinya kalau paket penjualannya. Oke, tadi gue udah bahas suara, terus harga, dan paket penjualan. Untuk terakhir video ini gue akan ngebahas conclusion atau kesimpulan yang mungkin jadi bahan pertimbangan kalian untuk beli headset baru untuk liburan atau buat sekedar mendengarkan musik di kamar atau sekedar buat jalan-jalan. Jadi menurut gue sih harga 500.000 sampai 700.000, gue nggak tahu kalau sekarang berapa di e-commerce-nya. Mungkin kalian bisa cek, kalian bisa ketik aja di Sony
WHCH 510, sorry, WHCH 510. Gue nggak tahu berapa pastinya, tapi kalau di website Sony sendiri itu harga 700.000. Mungkin kalau di e-commerce-nya langsung di Sony official store, kayak di e-commerce-nya kayak di toko-toko online-nya, mungkin ya sekitar kisaran ini, mungkin 700 ke bawah. Karena setahu gue harganya nggak sampai 700, 500-an, tapi nggak tahu juga sih, karena barang ini cukup dibilang langka sih, nggak, cukup gaib gitu. Jadi kayak nggak melulu ada stoknya gitu. Karena waktu itu gue nyari cukup lama tuh nggak ketemu gitu. Dan mungkin kalau kalian mau coba tanya langsung ke Sony Center atau Sony Official Shop yang toko fisiknya, itu gue baru tahu di Jakarta ya. Itu adanya di Jakarta, Surabaya, Solo itu ada. Solo itu ada di Slamet Riyadi, itu kalau di Jakarta ada di Kelapa Gading. Kalau tahu gue karena gue pernah sekali main ke Sony Official Shop di Solo ya, itu di Jalan Slamet Riyadi. Tapi kalau di Jakarta itu ada di Kelapa Gading. Itu gede banget Sony Official Store-nya. Kalian bisa tanya-tanya deh. Dan menurut gua untuk headset wireless harga Sony ya, untuk harga Sony nih, untuk merek Sony 500-700 ribu itu buat gue cukup lah, cukup. Ya bukan cukup sih, emang mahal sih, tapi tetap kalau kalian punya uang lebih atau gaji lebih tapi pengen saving money untuk beli barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget kayak headset ini, 500.000 700.000 itu termasuk murah sih. Karena setahu gue JBL terus Harman Kardon itu nggak semurah itu sih ya. Ternyata wireless mereka itu harganya sejutaan sih, tuh setahu gue segitu. Tapi ya mungkin kalau kalian prefer Harman Kardon atau JBL ya monggo gitu, silahkan. Tapi gue sih lebih ke Sony karena gue udah terbiasa dengar kualitas audio punya Sony gitu, yang notabene menurut gue sangat cocok buat gue yang suka denger musik tapi nggak terlalu suka terlalu kenceng juga gitu. Jadi Sony itu biar kenceng tapi dia bisa lebih ke ngalusin suaranya gitu, nggak bikin kuping sakit juga gitu. Tapi kalau Harman Kardon kayak nge-push suara, kayak Harman Kardon JBL tuh kayak nge-push suara, kayak ngasih tau ini loh bass yang seharusnya gitu. Tapi kalau Sony itu enggak, dia lebih ke ngimbangin aja sih. Jadi kayak lebih nyaman aja buat gue dengerin keluaran suara yang dari headset ini gitu. Ya mungkin itu aja sih kalau menurut gue, ya kalian bisa lebih jelas. Nah, kalian bisa mungkin cari di e-commerce-nya Sony, dan bobotnya pun cukup enteng dan cukup gaya juga sih kalau dipakai buat ke busway, di kereta atau di MRT atau di mana, di kampus lah pakai gitu. Kalian kalungin atau di kantor gitu kan cukup keren sih. Dan modelnya pun gak jamet-jamet banget gitu, dan bener-bener minimalis dan modis menurut gue. Mungkin itu aja untuk review Sony WHCH 510. Dan sorry banget lama nggak update video, dan mungkin gue akan terus update kalau gue nemu barang bagus lagi. So thank you yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe Siapa Tahu Kilaf. Dan kalau kalian mau suka barang-barang gue, suka barang-barang lama atau suka barang-barang bekas yang mungkin gue review, kalian bisa cek di Instagramnya di @siapataukilaf atau di Carousel juga di @siapataukilaf. So thank you udah nonton. Ciao dulu, bye.